Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan sebuah cara bagaimana kita istikharah melalui mimpi. Istikharah melalui mimpi ini sangat baik dan sangat cocok untuk siapa saja, sehingga sangat mudah dilakukan dan hasilnya insya Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini saya ambil dari kitab Sirrul Asrar Istihdaril Jinni wa Sarfir Umar, yaitu karangan dari Syekh Muhammad At-Tunisi Al-Maghribi, di halaman ke-23, yaitu bab istikharati naumin, bab istikharah melalui mimpi, yaitu wa huwa an taqra'ah ismahu ta'ala latifun, yaitu membaca asmaul husna, yaitu latif dengan menggunakan ya nida, ya latif, ya latif, ya latif, sebanyak 139. Jadi cara membacanya dibaca 139. Selanjutnya, wa kul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri ila qawlihi tusyrikun. Ini adalah surat Al-An'am ayat ke 63 sampai ke 64. Lengkap ayatnya yaitu kul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Ini lengkap ayatnya. Jadi surat Al-An'am ayat ke-63 dan ayat ke-64. Sebanyak sab'a marrotin. Jadi ayat 63 sampai 64 ini dibaca sebanyak 7 kali. Awataroma azmarta alaihi, maka ketika itu dilakukan akan melihat apa yang tersembunyi dari sahabat-sahabat sekalian, atau apa yang tidak diketahui dari sahabat-sahabat sekalian. Tsumma taqulu ya khuddamu hadhil ayah wal ismi syarif arini kadza wa kadza fa innaka tarahu. Jadi setelah membaca ayatnya itu ada taukilul khuddam, yaitu memanggil khuddam dari dua ayat ini, yaitu bunyi taukilnya ya khuddamu hadhil ayah wal ismi syarif arini kadza wa kadza. Kadza wa kadza ini yaitu diganti dengan apa yang ingin sahabat-sahabat sekalian ketahui. Jikalau sahabat-sahabat ingin mengetahui apakah si fulan itu baik untuk dijadikan pasangan, umpamanya namanya Siti, apakah Siti itu baik bagi sahabat-sahabat, maka bentuknya ya khuddamu hadhil ayat wal ismi syarif arini Siti. Dilanjutkan dengan bahasa sahabat-sahabat sekalian, apakah Siti itu baik atau tidak. Maka ketika itu dilakukan,
fa innaka tarahu, maka sahabat-sahabat sekalian, oleh Allah akan diperlihatkan apa yang membuat sahabat-sahabat meragukan sesuatu itu. Oleh sebab itu, maka ini sangat baik untuk dilakukan oleh siapa saja. Namun perlu diketahui oleh sahabat-sahabat sekalian bahwa tata caranya, yaitu yang pertama, hendaklah sebelum tidur sahabat-sahabat sekalian itu berwudu, artinya tidurnya dalam keadaan suci, sehingga ketika nanti datang sebuah mimpi, maka mimpi itu tidak datang dari godaan jin, godaan setan, atau mimpi yang tidak bisa ditafsirkan. Kemudian yang kedua, tempat tidur harus dalam keadaan suci. Jadi tempat tidurnya ini harus suci, mulai dari tikar yang digunakan, atau ketika tidur di tempat tidur, maka kasur atau yang digunakan tidur seperti selimut itu juga harus suci. Sebab jikalau tidak suci, maka mengurangi hasil daripada mimpi yang akan sahabat-sahabat sekalian terima nanti. Kemudian yang ketiga, tidur dalam keadaan menutup aurat. Jadi jikalau sahabat-sahabat sekalian tidur, maka hendaklah dalam melakukan riyadhah, istikharah di dalam tidur ini harus dalam keadaan menutup aurat. Jika laki-laki seperti apa, jika perempuan seperti apa, silahkan sahabat-sahabat sekalian cari tahu tentang batasan-batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat, sesudah membaca Ya Latif sebanyak 139 dan surat Al-An'am ayat ke-63 sampai ke-64 sebanyak 7 kali, dilanjutkan dengan membaca Tauqilul Khuddam, yaitu panggilan terhadap khuddam, seperti yang saya sampaikan tadi, ya khuddamu hadhil ayah wal ismis syarif arini kaza wa kaza. Kaza wa kaza diganti dengan sesuatu yang ingin kita ketahui. Maka ketika sudah dibaca seperti itu semuanya, hendaklah langsung tidur. Jikalau sahabat-sahabat melakukan ini kemudian ternyata setelah membaca semuanya sahabat-sahabat tidak bisa tidur, maka hendaklah membaca Ya Latif sampai tertidur, dan dengan harapan supaya apa yang ingin diketahui datang di dalam mimpi sahabat-sahabat sekalian. Istikharah ini gunanya bukan hanya untuk memilih dua perkara yang sulit untuk dipilih, juga bisa digunakan untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat. Maka ini fungsinya sebenarnya banyak. Jadi ma'azmarot itu artinya ma'uzmirot, sesuatu yang disembunyikan pun bisa diketahui dengan cara seperti ini. Jikalau sahabat-sahabat sekalian melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah apa yang ingin sahabat-sahabat ketahui insya Allah akan datang ke dalam mimpi. Lakukan cara ini sebanyak 3 kali, sehingga dari mimpi yang pertama, kedua, sampai ketiga, nanti sahabat-sahabat sekalian mempunyai perbandingan dan mempunyai keyakinan tentang apa yang dilihat oleh sahabat-sahabat sekalian. Sahabat pemirsa yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.